Nama saya Putri Sari, mahasiswa Universitas Nasional, program studi Informatika angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video vlog untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, khususnya pada mata kuliah pengolahan citra. Langsung saja, yang pertama, apa itu citra? Secara definisi, citra merupakan data dua dimensi yang dapat ditampilkan di layar monitor, dicetak, difoto, dan lain-lain. Dan secara sistematis, citra adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Yang selanjutnya yaitu, apa itu pengolahan citra? Definisi dari pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya menggunakan komputer, menjadikan citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra dapat dilakukan apabila perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang tergantung di dalam citra. Yang kedua adalah elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Yang ketiga adalah sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Yang selanjutnya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses mengenali dan menyimpan data yang berulang-ulang muncul dari suatu objek. Yang menjadi dasar adalah perulangan data yang muncul tersebut yang menjadi objek penelitian. Apa kaitan computer vision dengan pengolahan citra? Kaitannya adalah computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision. Human vision melihat objek dengan indera penglihatan atau mata, lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan matanya. Kemudian hasil interpretasi ini mungkin digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama ada operasi titik, di mana yang hanya dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra. Contoh dari operasi titik yaitu operasi thresholding, membuat citra negatif, dan yang kemudian pencerahan citra dan konversi citra berwarna ke dalam citra berwarna grayscale atau abu-abu. Dan yang kedua adalah operasi lokal, yang menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Contoh dari operasi lokal yaitu operasi konvulsi untuk mendeteksi tepi atau edge detection dan pelembutan citra atau image smoothing. Dan yang ketiga ada operasi global. Operasi global yang menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Contohnya adalah operasi penyetaran histogram untuk meningkatkan kualitas citra. Dan yang keempat ada operasi objek. Operasi objek hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuannya apa? Untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk, karakteristik lain dari objek. Kemudian operasi dasar pengolahan citra, yaitu operasi aritmatika. Karena citra digital adalah matriks, maka operasi-operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Apa saja operasi matriks yang dapat dilakukan? Yang pertama ada penjumlahan citra, pengurangan citra, dan perkalian citra. Bagaimana cara membuat operasi pengolahan citra RGB di dalam MATLAB? Baik. Langkah yang pertama yaitu di sini saya sudah menyiapkan 3 buah gambar dengan warna biru, hijau, dan juga merah. Kemudian saya simpan di dalam folder RGB. Setelahnya kita buka aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari MATLAB. Langkah yang kedua yaitu kita tekan tombol yang new di sini, kita create new script. Langsung saja, sebelum kita memulai membuat suatu project, usahakan kita menyimpan file tersebut terlebih dahulu.
Ctrl S, dan usahakan teman-teman harus menaruhnya di folder yang sama dengan gambar yang tadi telah disediakan. Kita kasih nama RGB save. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah siap untuk mengetikkan codingannya. Langsung saja. Di sini saya jelaskan sedikit, merupakan nama gambar yang ada di sini. Oh ya, sedikit tips juga buat teman-teman, sebelum memulai untuk mengerjakan project di MATLAB, usahakan kita membuka terlebih dahulu folder di mana project kita berada. Oke, kita lanjut ke codingannya. Di sini fimread. Imread itu berarti membaca, atau yang nanti akan membaca fotonya atau gambar yang telah kita masukkan. Dan di sini itu nama gambarnya. Di sini saya coba dulu pakai foto yang warnanya green atau hijau. Oke, kita langsung aja run. Setelah di run, maka akan langsung muncul tampilannya seperti ini. Baik, yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang warna merah dan juga biru? Kita hanya perlu mengganti nama gambarnya saja di sini. Misalkan kita ganti jadi red. Kita run. Nah, maka hasilnya sama seperti tadi. Seperti ini. Dengan baju merah, jadi ini hasilnya. Oke. Kita close. Bagaimana dengan warna biru? Kita coba lagi. Blue. Oke. Oh ya, jadi teman-teman, kalau misalkan kita salah mengetikkan nama gambarnya, nah jadi itu ada sebuah peringatan dari MATLAB-nya sendiri, sedikit berbunyi dia, dan tidak akan mau run. Nah, sekarang kalau sudah benar, kita running. Nah, maka ini hasilnya ketika saya menggunakan gambar yang menggunakan baju biru. Baik, itu dia contoh langkah-langkah operasi pengolahan citra RGB di dalam MATLAB. Selanjutnya, saya contoh implementasi pengolahan citra. Yang pertama ada pengolahan citra di dalam game. Pada teknologi game, membutuhkan penggabungan dari grafik komputer dan pengolahan citra. Grafik komputer merupakan gambar atau visual yang bersifat digital. Bagian dari grafik komputer sendiri adalah geografi, animasi, rendering, citra, dan imaging. Nah, selanjutnya, pengolahan citra di dalam film. Pada teknologi film, pengolahan citra digital dalam dunia film ini dimanfaatkan untuk menghaluskan gambar, menajamkan gambar, memberi efek terang, memberi kesan timbul, memberi efek morphing, dan lain-lain. Dalam pembuatan efek film, biasanya dibutuhkan green screen untuk menutupi latar belakang atau background yang akan memudahkan dalam proses editing nantinya. Yang ketiga adalah pengolahan citra di dalam identifikasi objek. Pada teknologi ini, pengolahan citra digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra. Dalam hal ini contohnya yaitu mampu mengidentifikasi organ dalam tubuh manusia menggunakan teknologi rongsen. Contohnya yaitu seperti gambar berikut, rongsen paru-paru. Dan kemudian, apa itu deteksi tepi? Deteksi tepi adalah operasi yang dijalankan untuk mendekati garis tepi yang membatasi dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat kecerahan yang berbeda. Kemudian, bagaimana langkah-langkah operasi deteksi tepi pada MATLAB? Oke, operasi pertama yaitu operasi titik. Sama seperti operasi pada citra RGB tadi, saya telah menyiapkan satu buah gambar yang saya simpan di dalam folder operasi titik. Kemudian langsung aja kita buka folder MATLAB-nya, aplikasi MATLAB-nya. Sama seperti tadi, sebelum melakukan sebuah project atau membuat suatu project, kita tambahkan dulu di sini script. Kita Ctrl S,
Oke, jangan lupa ya ditaruhnya di folder tempat yang sama kita menyimpan gambarnya. Yaitu saya sudah bikin folder di sini, operasi titik. Kita bisa namakan operasi titik. Untuk menyimpan nama project tidak boleh ada spasi. Kita tulis codingnya. Hampir sama dengan operasi RGB tadi. Mread ini untuk membaca sebuah foto dan di sini nama gambarnya. Nah, di sini kita bermain di kontras untuk menampilkan sebuah histogram. Langsung saja kita run, maka hasilnya sudah bisa terlihat jelas ya. Jadi pada gambar pertama ini merupakan citra asli, dan di sini adalah hasil dari histogram citra asli tersebut. Dan pada gambar 3 merupakan hasil dari operasi titik, di mana menampilkan histogramnya jauh berbeda dengan pada citra asli. Sangat berbeda dengan gambar yang asli kan histogramnya. Baik, yang selanjutnya yaitu operasi thresholding. Seperti new script, jangan lupa kita save terlebih dahulu, Ctrl S, kita berikan nama thresholding. Oke, tinggal kita tuliskan codingan di sini. Nah, ini dia codingannya. Saya jelaskan, yang pertama ini codingan untuk membaca dan menampilkan citra asli. Di sini yang kedua untuk melakukan konversi warna, di mana dari warna citra asli dijadikan menjadi grayscale atau abu-abu. Dan yang operasi ketiga yaitu melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding, dan ini adalah codingannya. Kemudian operasi selanjutnya yaitu operasi komplement, di mana objek yang bernilai 1 atau berwarna putih sedangkan background yang bernilai 0 atau berwarna hitam. Ini codingannya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini merupakan operasi terakhir yaitu operasi morfologi untuk menyempurnakan bentuk objek pada citra biner hasil segmentasi. Operasi morfologi dilakukan berupa filling holes, area opening, dan erosi. Adapun codingannya seperti ini. Langsung saja kita run. Oke, kita memiliki 6 figur dari codingan yang telah kita run tadi. Saya jelaskan. Pada figur pertama merupakan citra asli. Oke, kita buka lagi codingannya di sini. Ini membaca dan menampilkan citra asli. Nah, maka figur pertama ini merupakan citra asli. Kemudian yang kedua, figur kedua. Di sini kita lihat lagi. Mengkonversi warna dari citra asli menjadi grayscale. Nah, kita lihat di sini gambarnya menjadi abu-abu ya. Kemudian figur ketiga, di mana melakukan metode thresholding. Nah, metode thresholding dia menjadikan grey-nya 99. Komponen. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Background-nya jadi putih dan objeknya menjadi hitam. Oke, sekarang figur keempat. Nah, figur keempat ini merupakan kebalikan dari figur yang pertama atau gambar yang 3, di mana terjadi operasi komplement. Objek yang bernilai 1 yaitu berwarna putih ini, dan kemudian background-nya menjadi 0 atau berwarna hitam. Ya. Kemudian figur yang kelima, di sini kita bisa lihat perbandingannya, yaitu dia terbalik ya. Dia membalikkan warna lagi nih, dari 0 dan 1-nya dibalik lagi, yaitu operasi morfologi. Nah, ternyata operasi morfologi ini terjadi 2 kali.
kita bisa lihat apa perbedaannya antara figur 6 dan figur 5, yaitu pada figur 5 sisi-sisinya ini masih belum halus ya, dan di figur 6 ini terjadi penyempurnaan objek di mana tepi-tepinya ini terlihat lebih halus daripada figur 5. Nah, itu dia. Baik, yang selanjutnya merupakan operasi deteksi tepi. Kemudian kita buka program MATLAB-nya. Kita buat satu buah script. Kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama deteksi tepi. Oke. Kemudian lumayan panjang untuk codingannya. Nah, yang pertama bakal saya jelaskan. Yang pertama itu untuk membaca citra dari RGB-nya, di mana di sini saya memakai image 1. Oke, kemudian proses kedua yaitu mengkonversi citra RGB menjadi grayscale, menjadi abu-abu. Dan operasi ketiga yaitu operator Roberts, konvolusi dan operator Roberts. Kemudian selanjutnya menampilkan citra hasil konvolusi, melakukan thresholding citra di sini. Terus selanjutnya yaitu melakukan operasi morfologi. Selanjutnya mengambil bounding box masing-masing objek hasil segmentasi, ini kodingannya. Kemudian menampilkan citra RGB hasil segmentasi. Oke. Dan yang terakhir yaitu menampilkan jumlah objek hasil segmentasi. Langsung saja kita run di sini. Oke, kita run. Oke, ini dia. Totalnya ada 8 gambar ya. Oke. Untuk memudahkan melihatnya, di sini saya sudah capture screenshot hasil-hasil dari tadi yang sudah kita running. Yang pertama itu merupakan citra asli, dan yang kedua citra RGB menjadi grayscale atau abu-abu. Dan yang kemudian selanjutnya gambar 3 sampai dengan gambar 5 menampilkan hasil konvolusi dengan operator Roberts. Kemudian selanjutnya figur 6 menampilkan operasi thresholding citra. Yang ketujuh operasi morfologi, dan yang terakhir adalah jumlah objek hasil segmentasi, di mana dia menghitung berapa banyak objek yang ada di dalam gambar tersebut. Dan pada gambar ini saya mendapatkan 2 objek di dalam gambar ini. Kita kembali ke PowerPoint. Dengan begitu langkah-langkah operasi deteksi tepi pada MATLAB. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa dapat mengirimkannya ke email saya di bawah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.